Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Bang Herdi Wismanjaya dalam Kiprah Alumni Kirani. Pada segmen kali ini kita kedatangan salah satu alumni dari Magister Hukum Universitas Pamulang. Selain menjadi advokat, menjadi penyuluh anti korupsi LSP dari Komisi Pemberantasan Korupsi, beliau menjadi kurator, salah satu kurator terpenting di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Mari kita sambut alumni kita ya, Silvia Hasanah Thorik ya, selamat datang. Atau Vivi aja nih? Oke, boleh Vivi aja, Pak. Vivi aja ya, Vivi aja kanan kiri. Itu Vivi, Pak. Vivi ya. Selamat datang nih Vi ya di studio kami ya. Bagaimana tadi perjalanan Anda dari rumah sampai ke studio? Alhamdulillah lancar sih. Kebetulan kan lumayan juga ya dari Parung ke Pamulang, tapi alhamdulillah lancar. Lancar ya. Berarti sudah melihat tadi ya, dari Anda alumni dari Pascasarjana sampai sekarang sudah melihat bangunan apa di Unpam nih? Iya, bangunan Unpam yang dulu saya kuliah di sini kan. Oh iya. Kebetulan iya. Yang apa di kampus namanya? Surya Kencana ya? Iya. Jadi udah ada peningkatan ya? Sudah. Nah, tahun berapa nih Anda kuliah? Saya tahun 2016. 2016 di Pascasarjana ya? Di Pascasarjana. Nah, kenapa saat itu pilih Universitas Pamulang? Dipaksa suami sih sebenarnya. Jadi suami suka maksa ya? Iya, tapi karena maksa positif ya? Iya betul, saat itu saya diminta untuk melanjutkan S2. Kebetulan saya sebenarnya nggak mau karena udah mau jadi advokat aja gitu kan, proses mau jadi advokat. Cuma suami maunya dilanjutkan aja kuliah, terus disarankanlah di Unpam. Pada saat pertama kali dengar Unpam, kurang tertarik sih sebenarnya. Kurang tertarik ya? Kenapa kurang tertarik? Karena nggak yakin aja sih. Nggak yakin dengan Unpam ya? Nggak yakin ya. Nggak pernah juga ke Unpam waktu itu? Pernah, cuma masih waktu suami kan kebetulan lulusan Unpam juga nih S2. Pernah saat wisuda Unpam tuh, cuma masih nggak yakin aja ada kampus semurah itu gitu kan di zaman saya. Sebentar, artinya nggak yakin dengan biaya semurah itu? Iya. Kok bisa jalan gitu ya? Iya, kok bisa jalan? Karena S1 saya aja mahal loh. Lumayan gitu kan per semesternya, tapi kok S2 saya lebih murah. Wah, itu kan agak-agak nggak yakin gitu kan. Jadi nggak yakin itu, saya S1 di tempat lain biayanya 2 kali lipat dengan saya S2. Iya. Ini sekolah macam apa gitu ya? Kok ada gitu ya? Iya, makanya masa sih? Terus karena dibujuk rayuan suami itu mau nggak mau ikutlah tes. Saya pikir murah nih, gampang lah masuknya. Ternyata tesnya benar-benar tes formil gitu kan. Pada saat itu kebetulan di gedung Stikas kan, saya ikut ujian gitu kan, ujian masuk kan. Nah benar-benar wah ternyata sebanyak ini loh yang mau masuk Unpam di tes dan nggak semuanya lulus juga kan saat itu. Oh, gitu. Disaring juga ya? Artinya saya mulai paham Anda, oh ternyata nggak segampang itu ya? Iya, kok nggak segampang itu ya, padahal di image-nya kan kalau murah ya, gimana gitu kan. Kalau murah-murahan gitu ya? Nah, ternyata wah proses masuknya bukan cuma tes tertulis doang gitu, ada tes lagi itu urin juga kan. Oh, tes narkoba, bebas narkoba. Bebas narkoba, ya udah. Alhamdulillahnya lulus, tapi nggak pakai koneksi suami ya. Oh, artinya bukan apa namanya dari suami. Wah, yang penting lulus bukan ya? Enggak. Prosedural. Ikut prosedural. Ikut tes urin juga. Ikut tes urin, tes ujian tertulis juga gitu. Nah, waktu sebelum Anda S2, artinya kan Anda ini kan sudah advokat, sudah bekerja. Betul. Ngapain lagi kuliah itu? Iya itu dia. Saya juga, waduh saya mau kuliah apa gini kan tadinya. Cuma karena suami bilang jangan pernah puas dengan ilmu yang kita punya. Oh, jangan gitu. Puas ya. Jadi maka ya udah karena saya di bidang hukum, maka saya melanjutkan S2 hukum di Unpam. Pada saat saya melanjutkan S2 itu tujuannya sih supaya karir saya ke depan lebih bagus, finansial juga supaya lebih naik gitu kan. Awal mulanya tujuannya sih itu. Selesai tepat waktu kah? Alhamdulillah tepat Berarti waktu. 2018 selesai ya? Selesai. Nah, waktu itu kan Anda sudah bekerja. Ya. Sudah kaya ya? Amin. Amin ya. Sudah memilih pekerjaan yang layak dan sudah punya suami yang mumpuni untuk menghidupi. Jadi masih dianggap perlu untuk menimba ilmu. Perlu.
Karena semakin kita menimba ilmu, semakin kita paham kita masih banyak kekurangan. Oh gitu ya? Iya. Nah, dari Anda tadi tidak yakin kampus semurah itu biayanya, aduh lebih mahal saya S1 di tempat lain, kok saya kuliahnya di S2 lebih murah seperti itu. Dan kemudian Anda lakukan itu tes, ya, kemudian lakukan juga ada tes urin sebagainya, bukan koneksi suami tapi memang dilakukan. Betul. Selesai 2018. Nah, kesibukan Anda apa saja nih setelah selesai? Setelah selesai saya masih awal-awalnya masih sampai saat ini juga masih jadi advokat gitu kan. Masih jadi advokat. Saya fokus di advokat dan 2019 saya mencoba untuk ikut sertifikasi penyuluh anti korupsi di LSP KPK. Sebentar, penyuluh anti korupsi. Betul. Sebagai penyuluh ini kan kita harus komitmen. Betul. Kemudian penyuluh kan bagian dari pengabdian. Betul. Seorang baik itu akademisi maupun yang lain. Ini kan profesional. Betul. Ada tahapannya, ada diklatnya, ada kemudian TOT-nya, ada kegiatan lain, dan ini sertifikatnya kan langka. Betul. Dan punya potensi bagus ya untuk penyuluh. Ini Anda mampu ya? Alhamdulillah, walaupun saat itu awal mulanya coba-coba juga sih, daripada maksudnya coba deh gitu, seberapa bisa sih saya, kemampuan saya gitu awalnya. Sampai dapat sertifikat penyuluh? Sampai dapat sertifikat. Dan langsung kalau tidak salah itu diberikan juga dari KPK diundang. Betul. Kenapa? Karena ribuan orang dan tidak mudah untuk lolos. Tidak mudah, asesmennya itu luar biasa. Betul. Bahkan kegiatannya tuh bisa 3 hari, 3 minggu, beberapa tempat ya. Iya. Dan itu tidak ada biaya. Betul. Bukan tidak ada biaya. Pengabdian lah ya. Tapi kalau untuk mamin, makan, minum masih diberikan. Cuman kan kita tidak diberikan honor. Tidak. Jadi kita betul-betul ini pengabdian kita ya sebagai orang yang bercita-cita bebas korupsi menjadi penyuluh. Dan Anda lakukan itu? Iya. Saya lakukan. Suami mengizinkan ya? Mengizinkan. Kebetulan saat itu juga saya mengajak suami untuk yuk sama-sama yuk kita ikut sertifikasi gitu kan. Sebenarnya bukan untuk tujuan apa-apa sih, tujuannya untuk supaya kita lebih berintegritas saja gitu. Betul, karena salah satu jargon KPK tuh berintegritas ya. Nah, ini Anda kan menjadi kurator ya. Kurator itu kan tidak mudah ya. Kurator di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nah, untuk jadi kurator pertama agak mahal ya. Yang kedua, kurator ini kan dari sekian banyak manusia yang hadir di sana melalui pendidikan yang sangat sengit, kemudian saingannya sangat banyak, dan setelah bekerja pun kan tidak mudah, bisa lembur 3 hari 3 malam tidak tidur. Betul. Itu masih ada waktu ya menjadi kurator? Alhamdulillah masih. Nah, kurator ini kan orang-orang debitur yang pilot kan. Betul. Kurator ini kan salah satunya diberikan kebebasan oleh Kemenhumham setelah terdaftar mendapatkan SK registrasi khusus, itu kan harus diperbarui. Betul. Betul ya, dan diperbarui kurang lebih 5 tahun, perbarui lagi setiap tahun ya. Perpanjang SK. Perpanjang SK. Nah, nilai nominal itu berapa biasanya kurator itu dari kementerian yang boleh ditangani oleh seorang kurator? Kalau untuk nominalnya, kalau kita kan tergantung adanya pemohon ya. Kalau misalnya ada pemohon pilot gitu kan, nanti itu kalau sudah dinyatakan pilot baru bisa ditangani gitu. Baru nanti dari pihak hakim pengawas itu mengangkat kurator. Jadi beda sama advokat ya. Kalau advokat kan kita klien langsung ke kita, terus kemudian juga kita tanganinnya tuh setelah dapat kuasa. Kalau kurator nggak seperti itu, jadi kita menunggu diangkat oleh hakim pengawas. Betul. Gitu. Dan hakim pengawas ini kan menjadi pengawas controlling ya. Betul. Terhadap kegiatan kurator, dan tidak banyak ya. Kurator itu kan setiap kasus diberikan maksimal 3 kasus ya. 3 kasus, betul. Dan itu levelnya nasional dan internasional ya. Dan MM-an ya kalau nggak salah ya yang ditangani ya. Betul itu ya? Betul. Banyak juga ini yang ditangani ya.
Tapi juga jangan salah, mungkin memang kita dapatnya bisa jauh lebih besar, tapi biaya yang harus kita keluarkan juga besar. Biaya operasionalnya. Operasional. Jadi kalau pengacara kita pada saat kuasa orang langsung bayar lawyer fee kita. Kalau kurator itu justru di belakang. Kita memodali dulu itu pilot. Betul. Budal pilot itu kita modali dulu. Setelah selesai baru kita dapat. Nah, setelah pemberesan. Kurator itu kan di samping Anda menjadi ya, saya dapat informasi dari tim kreatif Anda ini salah satu pengusaha laundry, bengkel yang sampai buka 10 cabang. 2. Oh, 2 cabang ya? Cuma udah berjalan 10 tahun lebih. Kemudian berbagai branded ibu-ibu lah ya, ibu-ibu kota ya, baik di Jakarta Barat, di Tangerang, dan juga di daerah Bogor. Kan masih ada waktu ya, kurator itu kan butuh penilaian, butuh penghitungan, butuh juga analisa tingkat tinggi. Kenapa? Karena ini berdampak besar terhadap perorangan atau usaha atau lembaga yang dikatakan debitur pilot. Dan itu kan mengambil keputusan di dalam pengawasan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ini nggak mudah ya? Tidak. Bagaimana ini menentukan? Bingung saya tuh. Iya, kalau untuk kayak usaha kan nanti ada yang bantu saya handle. Kebetulan keluarga kan yang namanya. Tapi kalau kayak saya lebih fokusnya di kurator dan advokat. Oh, artinya sudah ada tim ya. Kalau sebagai pengusaha ada tim ya, keluarga betul. Ya. Jadi kalau kurator Anda fokus karena ini sebuah profesi mulia. Iya. Dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Tidak mudah ya. untuk mendapatkan. Untuk kita jadi kurator itu ujiannya beda sama kita jadi advokat. Betul, betul. Kalau jadi advokat nggak mudah juga, tapi lebih susah 2 kali lipat. Betul. Jadi kurator, ujian tertulis, ujian lisan, dan nggak dijamin lulus. Udah biaya mahal, itu tuh nggak dijamin lulus, gitu. Dan memperbarui registrasi setiap tahunnya ya. Iya. Dan tidak murah ya. Tidak murah. 1 tahun itu kuotanya pendidikan di organisasi kurator biasa 150 kuotanya. Tapi dari 150 paling yang lulus itu 80 sampai 90 paling banyak. 80-90 ya. Selebihnya tidak lulus dan kebanyakan laki-laki jadi kurator. Di angkatan saya aja perempuannya cuma bisa kehitung dengan jari. Gitu. Jadi kebanyakan laki-laki ya. Gitu. Baik sahabat Kirani, kita akan ngobrol kembali ya setelah segmen ini ya dengan salah satu kurator Kementerian Hukum dan HAM, alumni dari Pasca Sarjana Universitas Pamulang, tepatnya program studi Magister Hukum. Jangan kemana-mana, setelah pariwara berikut ini tetap di Kirani, Kiprah Alumni. Kembali lagi dengan Kirani, Kiprah Alumni, bersama saya Bang Herdi Wismanjaya. Pada segmen berikutnya kita memang sudah kedatangan salah satu kiprah alumni berkecimpung dalam dunia kurator, advokat, dan lain sebagainya. Masih bersama kita Sylvia Hasanah Thorik ya, atau dipanggil Vivi ya, yang tadi lebih akrab ya. Nah sahabat Kirani, pada segmen sekarang ini kita ingin melihat nih apakah saudari kita Vivi ini mengingat kembali informasi-informasi apa yang telah digali oleh tim kreatif dari Kirani ya. Dari gambar-gambar ini mungkin bisa diceritakan kepada para kiprah alumni di luar sana atau adik-adik kita yang lagi kuliah. Kira-kira kiprah apa saja yang ada? Kita lihat dari gambar yang pertama. Nah ini gambar yang pertama ini. Gimana Vi? Ini nampaknya serius gambarnya ya, serius pakai jas alma mater ya. Ini kegiatan apa? Bisa diceritakan? Ini tahun 2021 pada saat saya inaugurasi kurator. Oh ini gambar inaugurasi kurator di Kemenhumham. Itu siapa saja di sebelah-sebelah Anda? Ini kebetulan satu angkatan saya ada yang ada yang dari luar daerah, itu kebanyakan dari luar daerah, dan itu perwakilan yang dari angkatan saya yang dipilih untuk naik ke atas panggung. Jadi memang diberikan penyematan khusus ya, dan dipanggil dalam malam inaugurasi itu kan dipublish ya. Iya, betul. Biar orang tahu kenapa, karena ini sebuah profesi ya.
Dan ada temannya perempuan ya, walaupun nggak banyak ya? Iya, ada. Bagaimana perasaan Anda waktu Anda menerima nih salah satu ya wanita alumni Unpam yang dulu Anda nyatakan, aku masih ragu-ragu. Rasanya itu nggak percaya, tapi bersyukur, alhamdulillah. Saya merasa saya itu bukan pintar, tapi lebih tepatnya beruntung. Dikasih kemudahan. Ya. Dikasih kemudahan walaupun sulit tadi ya. Iya, beruntung bisa lulus karena banyak yang tidak lulus juga kan. Betul ya. Sudah mahal nggak lulus ya. Anda salah satu yang lulus ya. Dan sampai sekarang masih di kurator Kementerian Hukum dan HAM. Banyak juga ya. Nah, berikutnya kita lihat nih gambarnya. Nah, ini gambar, ini apa nih? Ibu-ibu lagi apa ini? Atau apa ini? Kelompok apa ini? Ini Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia. Sebentar, Perhimpunan Saudagar Indonesia. Iya, Muslimah Indonesia. Muslimah ya. Artinya Perhimpunan Saudagar itu kan ada juga yang muslim besar ya. Ada juga muslimah. Dan ini salah satu dipimpin oleh apa namanya anak Wapres. Kiai ya, Pak Wapres ya, Ibu Aziza ya. Iya, Ibu Siti Nurhaliza. Ini Anda dari sini nih. Iya, saya kebetulan menjadi wakil bendahara Hukum dan HAM di Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia. Ini ngapain aja nih ibu-ibu yang di sini nih, cantik-cantik ini? Ini tujuannya sih di organisasi ini kita itu perkumpulan dari saudagar-saudagar dan ada juga praktisi hukum, ada juga akademisi. Tujuannya kita mau memajukan UMKM. UMKM masyarakat? Iya, UMKM masyarakat. Biar bisa go halal, go global dan internasional. Gitu. Artinya Anda ini dari alumni sudah berkecimpung tadi di pengusaha dan sebagainya jadi kurator masih sempat memikirkan UMKM ya. Dan ini memberikan ilmu ya. Iya. Tidak mudah ya. Kenapa? Karena selain packaging dari UMKM juga memberikan kemudahan-kemudahan. Apalagi tadi kan berdampak dengan sertifikasi halal dari produk UMKM masyarakat. Ini siapa nih konsumennya atau siapa yang bisa Anda ajarkan ini? Jadi kita salah satu dari anggota atau pengurus DPP itu adalah Ibu Dirjen UMKM. Oh, Bu Dirjen ya. Dan seperti apa nih kesibukannya untuk di kegiatan ini? Untuk kegiatan ini kita insya Allah dalam waktu dekat kita mau bikin expo, bazar. Jadi itu di Kementerian Perindustrian. Ya kita lagi buat bazar untuk UMKM nanti bergabung. Agar apa ya ekonomi masyarakat tuh bisa tersebar, penyerapan juga tenaga juga sama, kemudian keahlian ya. Keahlian juga. Dan kita adakan seminar-seminar juga. Ibu-ibu kah? Ibu-ibu. Ibu-ibu muslimah ya? Muslimah. Dan kita itu bukan pengusaha laki-laki yang kita cari, justru pengusaha wanita muslimah. Biar wanita muslimah kita lebih bisa mandiri dan bisa berkreasi gitu. Jadi jangan sepelekan emak-emak ya. Betul. Emak-emak kalau udah jadi pengusaha habis lah ya bapak-bapak ya. Iya, betul. Berikutnya Vi, kita lihat nih. Nah, ini dalam rangka apa ini Anda ke KPI ini? Pada saat saya mendampingi klien saya, perlindungan anak di bawah umur. Perlindungan anak. Oh, ini Anda sebagai profesi advokat. Iya, advokat ya. Pada saat itu. Berarti pekah ya seorang ibu-ibu ya. Advokatnya apa? Anak-anak itu kan spesial. Anak-anak bukan segumpal daging, tapi kalau ada kendala Anda maju. Betul. Ya. Karena buat saya anak itu, karena anak saya banyak. Jadi saya kalau ada masalah hukum dengan anak itu saya agak terbawa gitu untuk menanganinya, membelanya kita. Dan ini salah satu anak yang saya lindungi. Oh, artinya Anda ya seorang ibu ya. Jadi apabila ada ketidakadilan dan mungkin anak-anak tadi yang terganggu, Anda harus maju. Ya, ini bukan ini hanya salah satu. Ini hanya salah satu. Ya, di tahun 2018 pada saat saya mau mengajukan skripsi 2017 lebih lah. Itu saya pernah menangani satu kasus kriminal anak yang mengakibatkan kematian. Dan itu yang saya jadikan judul tesis saya. Oh, artinya dari pengalaman itu Anda observasi, terjun ke lapangan dengan banyak
data itu Anda jadikan untuk tugas akhir S2 Anda S2 saya. menjadi sebuah tesis. Tesis dari kasus Berhasil. yang saya tangani. Alhamdulillah. Ini salah satu berkah ya. Berkah. Apa namanya, kita membantu ya, Iya. tapi dari kita yang bantu artinya kita kan berbicara atas dasar data. Betul. Dari data itu kita bisa implementasikan sebuah tugas akhir Iya, tesis tadi. betul. Dan pada saat saya menangani itu pun memang saya murni untuk membantu, tidak saya pungut biaya. Gratis? Gratis. Karena klien saya itu korban yang meninggal. Jadi saya membela keluarga korban. Artinya Anda berjiwa sosial tinggi ya. Walaupun Anda tadi seorang pengusaha memang aktif, kemudian memang profesinya advokat dan kurator, Anda masih menyempatkan waktu lah berbagi kepada orang-orang yang tadi kata Anda bilang anak-anak mungkin jiwanya terganggu bahkan sampai korban. Iya. Anda harus maju. Mudah-mudahan ini para alumni ada di sana ya, orang hukum harus seperti itu ya. Iya. Ada saatnya memang mencari uang ya, Pada ada saat saatnya juga kita- harus berbagi. Iya. Semoga ada nih orang pipi-pipi yang lain nanti ya. Karena beda, pada saat kita mendapatkan uang hasil dari profesi advokat dengan pada saat kita mampu menyelesaikan tugas kita sebagai advokat, itu beda rasanya. Beda ya? Beda pada saat kita berhasil membantu sampai dengan selesai permasalahan, itu kebahagiaannya luar biasa buat Artinya saya. tidak bisa diukur Tidak dengan bisa materi diukur ya. dengan materi. Jadi sentuhan seorang ibu itu ya butuh ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang alumni hukum nih ya, Amin. biar makin menjadi pipi-pipi yang lain ya, Amin. untuk membantu masyarakat ini. Berikutnya nih kita lihat nih Vi. Nah, ini dalam acara apa nih, agenda apa nih? Oh, ini pada saat mendampingi narasumber pelatihan dan pendidikan kurator angkatan 8 2002 kemarin. 2022. Iya, Anda mendampingi. mendampingi mengisi Sebentar, narasumber. Kok Jadi bisa? saya mendampingi, kebetulan ini ketua umum dari Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia. Jadi Anda diajak serta. Iya, saya diajak serta untuk mendampingi ketua umum menyampaikan materi di pelatihan angkatan 8 kemarin. Angkatan 8 dari seluruh Indonesia. Itu kan isinya banyak laki-laki. Iya, Orang-orang betul. hebat. Iya. Kok berani-beraninya Anda mau? Ya, yang namanya kita diinstruksikan oleh ketua pimpinan. umum, mau tidak mau kita harus melaksanakan. Itu kan apa ya, menangani hal-hal seperti itu kan bukan perkara mudah ya. Apalagi kan public speaking, kekuatan emosional kan dan lain sebagainya. Jadi pas kita di depan, apalagi di hadapan para calon kurator, kan orang itu udah siap nih ya, mencari ilmu, siap juga menjatuhkan ya. Betul. Ya, dan itu Dan yang lebih berat, salah satu pesertanya itu mantan pacar saya, suami saya. Jadi saya sebentar. harus Anda sebagai menyampaikan materi dengan Pak Ketua, salah satu calon kurator yang Anda berikan ilmu atau materi tadi ada calon atau mantan pacar ya? Iya, ada mantan pacar di situ. Wah, itu yang Ini dendam ini gimana nih? Di Itu rumah yang boleh ada. betah nih. jadi ya itu dia luar biasa tantangannya. Tapi nggak diganggu ya Mas suami ya? Oh, enggak sih. Mah gitu enggak ya? Oh, enggak. Ya. Berarti profesional ya? Profesional. Ya, suami juga tahu bahwa Betul. istri di rumah tapi di luar dia milik orang banyak. Betul. Salah satunya pemateri kurator dan harus paham juga ya. Iya. Kalau waktu yang duduk ya, waktu Iya. bicara ya. Betul. Dan banyak orang tahu, Pak, diem-diem aja. Ada yang tahu, tapi Ada yang tahu, memang ya kita profesional aja. Oh, profesional aja ya. Jadi nggak bisa juga suami nanya-nanya atau gimana, nggak bisa. Kan Tetap profesional. setelah pelatihan itu kan ada coffee break ya kan, ada santai. Itu satu meja Mas suami ini enggak? Oh, enggak. Oh enggak. Enggak, sebentar. Suami udah anggota ya? Maksudnya itu ya peserta, ya ikut peserta kan beda nih Betul. cara makannya kan? Betul. Di kurator itu kan ada, mohon maaf, ada bukan klaster ya, tapi memang memberikan penghargaan kepada narasumber. Betul. Narasumber berbeda tempatnya kan, Betul. kemudian jamnya juga berbeda karena memang jeda waktunya. Betul. Dan peserta kan dia rame biasanya kan kalau di Betul. kementerian itu.
Tapi nggak ketemu suami tuh ya? Enggak. Oh, pada saat di panggung ada suami ya? Iya, jauh-jauhan dulu lah. Oh gitu ya, nggak gini? Iya, tidak seperti itu. Tapi damai ya sama suami ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, artinya... Karena buat saya gini, walaupun kita di luar, ini sama nggak nih dua-duanya? Sama-sama advokat, sama-sama dosen, sama-sama kurator gitu. Tapi kalau di luar boleh kita setara, gitu. Kalau di rumah saya tetap istri. Jadi saya harus bisa menempatkan diri. Pada saat di luar mungkin kita setara, seprofesi, sama. Tapi kalau di dalam rumah dia tetap imam saya dan saya istri. Wih, luar biasa istri muslimah ya. Betul. Walaupun tadi di awal segmen dipaksa suami kuliah gitu ya. Iya. Tapi paksaan suami berhasil ya. Berhasil, alhamdulillah. Dan saya bisa seperti sekarang ini juga berkat suami. Wih, gitu. Suami bahagia nih menonton nih ya. Berikutnya Vi, kita lihat. Nah, kita ada kegiatan yang berikutnya mana? Nah, tadi kan suami yang memaksa ya, tapi paksaan suami itu berhasil ya, sehingga Anda menjadi kurator dan waktu itu izin juga sama suami ya, menjadi kurator. Betul. Tapi karena berhasil ya suami menjadi peserta, Anda sebagai pemimpin dari materi kurator. Artinya kan apa yang mungkin ya, yang disampaikan suami waktu itu, ini istri saya ini bisa nih kayaknya seperti itu. Didorong ya, walaupun udah lafaz cukup lah S1 lah, ya kan? Ini gimana sama suami ini? Ya lama juga itu perdebatannya, saya tetap mau S1, dia tetap mau saya untuk melanjutkan S2 gitu kan. Sampai terakhir, udah aku tuh maunya supaya orang taunya aku punya istri mahasiswi gitu. Jadi kan istrinya mahasiswi terus gitu dia, jadi harus kuliah. Dan saya bilang ya mau tidak mau. Karena walau bagaimana dia imam, ya saya ikutin. Sebentar, ini ada niatnya ya, saya punya pacar mahasiswi ya? Betul. Begitu ya. Dan berhasil ya suaminya ya? Iya, berhasil. Nah, Vi, kan dari agenda Anda kan cukup padat tadi. Anda kan memimpin banyak usaha keluarga dan juga usaha Anda sendiri, kemudian ada juga usaha keluarga. Betul. Di samping itu juga Anda beberapa kegiatan yang jam terbangnya itu tinggi ya. Betul. Tapi masih ada waktu untuk keluarga dan suami ya. Jadi sahabat Kirani, suami, keluarga, anak adalah yang utama. Di luar boleh kita bersaing, tapi di rumah kita tetap menjadi seorang istri dari Vivi, alumni kita. Jangan kemana-mana, tetap di Kirani, Kiprah Alumni setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi di Kirani, Kiprah Alumni bersama saya Bang Herdi Wismanjaya. Pada segmen kali ini kita masih bersama alumni dari Magister Hukum ya, ada di Pascasarjana Universitas Pamulang. Kita melihat kesibukan dan juga upaya dan dilakukan oleh alumni kita Vivi ini yang bergerak baik itu dalam usaha keluarga, menjadi pengusaha dan juga masih sempat untuk mengabdi dalam KPK, menjadi penyuluh anti korupsi, kemudian masih ada sempat dan waktu juga untuk membina apabila ada anak-anak yang teraniaya, diberikan kebebasan, bahkan tidak dibayar untuk mengabdi membela hak-hak anak. Kemudian ada juga kegiatan menjadi kurator sangat penting di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kita akan gali kembali apakah waktu kuliah di Pascasarjana dan kegiatan-kegiatan waktu dia kuliah mungkin saja dia terlewatkan. Nah, Vi, di segmen kali ini kan kita ingin menggalikan Anda sudah bekerja waktu itu. Kenapa milih kuliah lagi kan tadi selain dipaksa suami? Ada nggak terbesit, oh iya ya saya ingin mengembangkan diri ini? Ya, saya mau mengembangkan diri karena pada saat itu saya berpikirnya ya udah kita coba deh gitu. Nah. Saya mau mau menggali lagi kemampuan dari diri saya. Gitu. Jadi menggali potensi yang mungkin banyak orang belum tahu ya, Anda ingin gali kembali. Iya, betul. Tapi potensi Anda ini kan sudah diborong ya, sudah cantik. Pengusaha, saudagar muslimah ya tadi ya, sudah
punya banyak usaha juga keluarga. Amin. Sudah menjadi penyuluh ya untuk pengabdian, dosen juga, kurator juga. Ini banyak ya. Saya bingung ya, tapi anak banyak ya. Anak alhamdulillah ada 6. Artinya subur ya. Subur. Usaha subur apa rezeki anak-anak ini ya? Rezeki anak kayaknya. Semakin Rezeki banyak anak-anak anak ya? kayaknya. Jadi dulu ya, banyak anak banyak anak, rezeki. banyak rezeki. Artinya Allah menitipkan rezeki untuk anak-anak ya. Menjadi istri muslimah ya. Ini suami yang beruntung nih suami Anda ya. Amin. Ibunya pengusaha berkecimpung di rumah beres ya. Beres alhamdulillah. Anak-anak beres ya. Beres alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi ada masanya, aduh pergi gitu kan, pedi manicure beres juga ya. Beres juga. Suami boleh ya? Boleh. Nah, ada kesan apa nih waktu kuliah di Pascasarjana? Waktu kuliah di Pascasarjana itu saya pertama itu di gedung Stikes kan. Sebentar di Unpam Stikes. Unpam Pusat ya. Iya, oh Unpam di sebelah Pusat. betul di Stikes ya, itu Stikes. gedung bagian dari Gedungnya Unpam. kan luar biasa tahu sendiri kan. Cuma saat itu ya masih pembangunan ya. Gedungnya itu ya AC masih ala kadarnya, semua masih begitulah. Masih seadanya, tapi pas semester 2 apa semester 3 gitu, saya dipindahkan ke Victor. Kampus baru? Kampus Oh baru. berarti udah mencoba kampus baru? Iya, itu saya yang pertama kali ya mencoba. Oh di lantai kampus 3 ya? Di lantai 3 kalau Di gedung nggak B ya? Iya, dan itu wow, luar biasa kan gedungnya. Pada saat itu masih pembangunan. 2016 ya? 2017. Oh masih itu pembangunan? masih pembangunan. Sudah wow? Udah wow menurut saya. Dan apa namanya, ya wah enak banget nih kampusnya gitu kan, kuliah di sini dengan fasilitas seperti itu. Dan kan saya pada saat itu saya berapa, sebulan 200 kalau nggak salah. Tapi bisa ya? Iya, ada lift loh. Ada lift gitu ada kan. eskalator ya? Ada eskalator. Iya, Kampus. bebas wifi ya? Bebas wifi. Ini Pak Ketua Yayasan kita ya? Luar biasa, saya mau banyak belajar dari beliau. Kayaknya luar biasa sekali kan. Bisa memfasilitasi generasi-generasi muda yang ingin melanjutkan kuliah. Anda sebagai alumni sudah berkecimpung di luar sana, kiprah Anda sudah banyak untuk mengangkat kampus kita. Betul. Anda harus banyak belajar juga dari yang punya Unpam ya. Betul, karena benar-benar beliau hebat, menurut saya beliau hebat. Mampu membangun usaha pendidikan gitu kan, dalam bidang pendidikan. Membantu generasi-generasi yang mungkin kan orang kuliah mahal gitu. Betul. Tapi ini dengan biaya murah, fasilitasnya luar biasa. Dan kalau dulu saya mungkin yang Unpam nih apa sih sekolah murahan. Tapi sekarang jujur, kalau ada yang bilang Unpam sekolah ecek-ecek, murahan kan sempat ada tuh. Itu sekarang saya sakit hati loh dengan itu. Artinya alumni yang dulu ya, alumni mungkin apa sih Universitas Pamulang ya, iya, ini di ruko, masa iya bayaran 200 bisa kuliah ya. Betul. Anda membuktikan sekarang ya ada rasa kepemilikan lah ya. Betul. Kalau ada di luar sana orang ya menentang bahwa murahan, Anda merasa sebagai alumni terpanggil untuk membela ya. Betul. Bahwa tidak loh, murah-murahan buktinya saya bisa berhasil gitu ya. Betul, karena gini, kalau orang kan Unpam gitu, apa sih gitu, udah gampang menyepelekan lah gitu ya. Itu saya nggak tahu aja gitu. Unpam mungkin murah di mata orang, murah gitu kan, tapi nggak tahu kualitasnya itu luar biasa. Betul. Banyak alumni Unpam itu yang jadi dan berhasil. Betul. Dan saya pun pribadi pada saat saya jadi kurator, pada saat saya asesmen di KPK itu saingan saya bukan dari Unpam aja. Betul. Mungkin saya satu-satunya dari Unpam. Tapi alhamdulillah saya membuktikan ternyata saya Unpam mampu. Bisa loh gitu. Saya lulusan Unpam mampu loh bersaing dengan lulusan manapun. Gitu. Vi, Anda motivasi ya? Iya. Nah cobalah lihat di kamera ya, motivasilah adik-adik Anda yang masih kuliah nih. Ayo ya, jangan pernah menyepelekan kampus kita. Jangan pernah juga merasa Anda kecil. Bagaimana dia masih kuliah? Ayo. Motivasi biar cepat selesai. Baik, untuk adik-adik mahasiswa atau mahasiswi Unpam, jangan pernah berkecil hati ataupun rendah diri karena kita kuliah di Universitas Pamulang. Jangan salah, mungkin di luaran sana banyak kampus atau universitas mewah yang luar biasa.
Tapi universitas kita jauh lebih hebat daripada kampus di luar sana. Kenapa? Kampus kita ini bisa mampu melahirkan alumni-alumni yang luar biasa. Dan jangan pernah ngerasa, oh saya dulu zamannya kuliah itu nggak rajin-rajin banget, nggak pinter-pinter banget. Tapi kenapa? Kita terus harus menjalani rutinitas. Tidak ada orang pintar, yang ada itu pemalas. Tidak ada orang bodoh, tidak ada orang bodoh, yang ada itu pemalas. Pemalas ya? Betul, iya. Karena orang bodoh itu tidak akan, kalau dia rajin, dia akan berhasil. Kalau dia rajin ya, dia akan berhasil ya. Tapi kalau pemalas, walaupun dia pintar, dia tidak akan jadi sesuatu. Makanya adik-adik semua jangan pernah malas untuk bergerak. Raih mimpi. Jangan kebanyakan tidur. Kalau kalian punya mimpi, raih mimpi. Bangun dan bangkit. Raih mimpi kalian. Nah, satu lagi nih Pi, pesan-pesan untuk adik-adiknya tadi ya. Jangan mimpi, betul. Tapi impian itu dibuktikan. Dibuktikan, ya. Betul. Bangun, bangkit ya tadi ya. Jangan tidur lagi ya. Jangan tidur lagi, betul. Nanti bangun tidur lagi ya. Betul. Berikan pesan-pesan kira-kira, semangat, ayo bangun. Ada orang tuh dibangun, ada yang dilus ya, ada iya. Ayo bangun, ada juga nih harus bangun gitu ya. Betul. Ini tipikal yang mana nih cocoknya di Unpam nih? Kalau di Unpam kayaknya harus ayo bangun, bangkit yuk, tunjukkan gitu. Tunjukkan yuk Unpam itu hebat, Unpam itu luar biasa gitu. Jadi harus dikencengin ya. Dikencengin. Bangun ya, jangan lulus-lulus terus ya. Jangan, saya ini nakal. Justru saya juga dulu nakal. Bolos juga pernah. Gitu kan, tugas. Saking banyaknya kegiatan, kadang-kadang nih tugas teman. Bantuin dong sekalian gitu kan. Saya juga sama seperti kalian, tapi saya bisa membuktikan kalau saya bisa berhasil. Nah, saya aja bisa, kenapa kalian enggak? Gitu loh. Baik sahabat Kirani. Ayo bangkit ya. Bangkit. Saya aja bisa walaupun dulu nggak lurus-lurus ya. Iya, bandel juga. Pernah lirik kanan punya teman ya, ayo dong bantuin makalah ya. Tapi betul. Saya bisa berhasil. Dan pada saat saya kuliah itu saya lagi hamil loh. Pada saat saya mengajukan tes lagi hamil besar. Tapi bisa? Bisa. Nah apalagi adik-adik kita nih yang masih fresh luar biasa, pasti jauh lebih hebat nantinya dibanding saya. Artinya ya Anda lagi, mohon maaf, lagi hamil ya, seorang ibu harus ngurus urusan suami. Betul. Sudah bekerja juga, punya anak, hamil juga, bisa ya? Alhamdulillah. Masa teman-teman Kirani di luar sana masih kuliah nggak bisa ya? Betul, pasti bisa. Kalau nih kendalanya uang, kendalanya nggak usah inian, terus raih mimpi. Kalau kalian punya impian, kalian punya cita-cita, diwujudkan. Begitu ya? Ya. Kalau dibilang mahal tadi udah nggak ada levelnya ya? Iya, di Unpam itu kan udah biaya murah. Terus kalau misalnya kan ada yang untuk disabilitas juga dibantu. Nah iya itu betul. Itu luar biasa loh. Jadi nggak ada tuh alasan kita untuk nggak berhasil. Kalau dulu mungkin alasannya kampus mahal dan lain sebagainya. Sekarang udah punya kampus murah. Dosennya gimana dosennya? Dosennya luar biasa. Luar biasa ya? Di sini dosennya luar biasa. Saya bisa selesai tepat waktu juga. Ada sosok dosen pasti yang mensupport saya. Artinya gitu kan? Selain SDM, kampus yang megah, fasilitas yang mewah, yang bayaran semurah-murah. Itu seperti jargon ya, kampusnya bintang 5 ya. Betul. Harganya mungkin kaki 5 kaki ya. 5. Tapi jangan coba kaki 5 ya. Jangan kaki 5 nggak becek ya. Bener, nggak becek. Nggak becek, nggak ada sender-sender nggak ada tuh. Ya. Sekarang udah nggak ada lagi di Unpam fasilitasnya jelek. Semuanya fasilitas bintang 5. Bintang 5 ya. Jadi jangan anggap bahwa murah itu murahan ya. Iya, enggak. Jadi Anda ajaklah, ayo datang ke kampus, datang ke Unpam alumni gitu. Ayo semua lihatlah alumni. Gitu kan. Makanya ayo alumni kita sama-sama membuktikan ke masyarakat kalau Unpam tuh lulusannya luar biasa. Betul. Gitu. Dan banyak kok, angkatan saya aja banyak yang berhasil. Alumni.
Masih bersama saya Bang Herdi Wismanjaya dalam Kirani Kiprah Alumni. Pada segmen kali ini kita masih bersama alumni Pasca Sarjana, tepatnya program studi Hukum di Pasca Sarjana Universitas Pamulang. Nah, di segmen kali ini kita akan melihat dari gambar dan potongan puzzle-puzzle apakah alumni kita ini VP yang berkecimpung di Kurator Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia masih mengingatkah siapa-siapa yang ada dalam puzzle yang telah diambil dan juga disusun oleh tim kreatif dari Kirani. Kita lihat nih Vi yang pertama. Ada puzzle yang mungkin ada mengingatkan sesuatu. Nah, ini apa ini? Masih ingatkah apa ini? Kira-kira gambar apa? Wah, ini apa nih saya? Nggak tahu ya? Nggak tahu nih apa ya? Coba kalau kita lihat ini gambar apa kalau tebakannya nih? Nah, oh jam. Jam apa nih? Beker ya? Beker. Kenapa ada sesuatu kah dengan jam? Mungkin membagi waktu kali ya. Harus mungkin membagi hidupnya waktu. harus dibagi harus sama dibagi-bagi waktu. Jam pagi. Lebih menghargai waktu lah. Lebih menghargai waktu. Tapi dengan kesibukan Anda ya Anda semestinya ya tidak bisa tinggal dengan ini ya. Iya. Pagi ya harus siap untuk keluarga, anak-anak jam segini harus siap di sini, ngecek usaha ini, kemudian harus berangkat panggilan, bekerja, mengajar. Betul. Ini sahabat ya. Sahabat. Lebih sahabat. Jadi harus pintar-pintar mengatur waktu lah. Harus pintar-pintar mengatur waktu ya. Jadi kalau waktunya meleset sedikit jamnya ya, yang lain juga keteteran ya. Jadi waktu penting ya. Waktu buat saya sangat berharga. Waktu sangat berharga. Kenapa? Dihitung dengan nominal kah? Bukan. Karena apalagi saya profesi yang utama kan ibu rumah tangga nih. Pada saat saya di luar rumah, saya lebih banyak di luar rumah. Itu sebenarnya banyak waktu saya kehilangan momen-momen saya dengan anak dan keluarga gitu. Jadi saya harus mencuri-curi waktu untuk bisa punya quality time sama keluarga. Itu sih waktu. Artinya Anda menyadari ya sebagai profesi yang mulia tadi, tapi Anda juga berprofesi sebagai ibu. Anak-anak Anda penting ya. Bukan hanya tadi di luar sana, tapi Anda merasakan ya kurang waktu untuk pulang dan ingin Anda bayar. Betul. Makanya waktu penting ya. Kenapa? Karena quality time untuk keluarga dan anak-anak penting dan tidak terulang kembali ya. Iya. Setuju saya dengan itu ya. Mudah-mudahan nih istri saya nonton juga melihat waktu penting ya. Iya. Berikutnya nih kita lihat gambar. Ini puzzle apa ini ya? Ini tank top kayaknya. Ini laptop. Laptop ya. Nah ini apalagi kalau tadi kan potongan jam, sekarang potongan laptop. Ini sahabat Anda juga ini? Sahabat paling dekat karena yang sangat-sangat membantu pekerjaan saya, yang harus selalu ready di samping. Waktu kuliah juga sahabat? Ya sahabat waktu kuliah, apalagi tugas kita kan, makalah-makalah. Saya dengar makalah itu udah panjang ya, tebal ya. Apalagi makalah magister hukum ya. Iya, magister hukum. Teorinya harus kuat ya. Betul. Grand teorinya ya harus kuat ya. Betul. Kemudian middle-nya sampai applied teorinya harus. Masih ingat ya? Masih ya, harus tebal. Jadi ini sahabat juga ya. Yang selalu mendampingi laptop. Yang setiap saat dilus ya. Iya, setiap saat dilus. Karena tahu sendiri aktivitas saya dan profesi saya ada beberapa, mau tidak mau mobile banget kan. Laptop inilah yang membantu. Di mobil dimanapun, ada? Iya. Kalau darurat mobil, ada? Iya. Di mobil dimanapun saya bawa. 1 jam 2 laptop ya. Ini belum ada di manusia nih. Coba mungkin kita lihat puzzle berikutnya ya. Nah, ini apa lagi? Ini yang menemani juga ini mungkin? Ya, ini yang menemani saya. Timbangan keadilan. Sebentar. Ini timbangan keadilan ya. Justice. Timbangan keadilan ini apa nih maknanya kepada Anda? Kenapa harus adil? Kenapa harus seimbang ya? Iya, kalau di profesi saya sebagai kurator ataupun advokat, ini sangat berarti. Kenapa? Kita harus bisa adil. Harus bisa adil? Ya. Jadi harus menjiwai keadilan? Harus menjiwai. Jangan sampai pada saat kita menangani kasus, kita berat sebelah. Jadi kita harus adil. Sebentar, kan menangani klien atau kasus, kita kan membela yang bayar dong? Ya, membela yang bayar.
Tapi? Betul, tapi di sini kadang juga ada yang bilang nih, oh jadi pengacara itu ngebelain orang salah. Orang yang salah dibelain, banyak kan, oh dosa nih jadi pengacara ngebelain yang salah. Bukan yang salah yang kita belain, tapi hak hukumnya. Oh, artinya pandangan pesimis masyarakat selama ini, iyalah dia punya duit, bisa bayar. Pengacara itu bela yang bayar gitu kan. Salah juga pasti dibenarkan. Kita bukan membela orang salah dan membenarkan, tidak. Tapi yang kita bela itu hak hukumnya. Oh, hak hukumnya. Iya, hak hukumnya. Jadi yang Anda bela ya bukan berarti dia berhasil menang, tapi melihat dari hak hukumnya. Hak hukumnya. Dari mana, segi mana dari ada keahlian Anda hukum itu untuk dibela. Nah, kalau lawannya gimana itu? Kenapa? Kalau lawan kan Anda kan misalnya saya nih yang bermasalah, saya bayar Anda nih sebagai profesi mulia advokat. Nah, kan ada tim lawan itu. Betul. Apa yang dilihat ini? Menang kalahnya apa besar bayarannya ini? Saya selalu bilang kalau ada klien mengkuasakan kasusnya kepada saya selalu bilang kalau Anda minta saya memenangkan kasus Anda, saya mundur. Oh begitu? Iya, tapi kalau Anda minta saya membela hak hukum Anda, saya akan bela semaksimal mungkin. Menarik ya, kalau saya membela Anda harus menang, saya mundur. Tapi membela hak Anda dihukum, saya maju. Artinya profesi Anda kan dalam tatanan norma-norma hukum ya. Jadi jangan semuanya disita ya. Tidak sikut kanan kiri untuk menang. Iya. Jadi saya tipikal yang pada saat saya menangani kasus bukan berarti oh ini klien saya membayar saya terus apapun saya lakukan untuk memenangkan, tidak. Jadi pada saat saya membela saya selalu membicarakan yang pahit. Gitu. Saya akan bilang sama klien saya, kamu mau menang, saya mundur. Tapi pada saat kamu minta dibela hak hukum kamu, saya akan bela semaksimal mungkin. Jadi jelas ya. Jadi saya membela hak hukum klien saya, tapi saya tidak menzolimi orang lain. Jadi angin segar ya bagi hukum ini ya, bahwa tidak semuanya bisa dibayar dengan uang. Betul, tidak semuanya. Tapi hak keadilan, hak kebersamaan dan hak berdasarkan hukum itu baik itu lawan kita maupun yang kita bela. Betul. Ini penting ya. Betul. Makanya ini salah satu menjadi tim kreatif yang ini timbangan apa ya. Dan kebanyakan kan kalau orang mau konsultasi masalah hukum nih bayar. Kalau di saya gratis. Oh gratis? Konsultasi hukum itu cuma berarti kalau gratis. Ada mahasiswa dari Unpam boleh? Boleh. Konsultasi? Boleh. Gratis ya? Gratis. Menarik ini ya, dan bisa nanti ya kita ajukan siapa nih yang bermasalah. Betul. Ayo konsultasi ya. Bisa. Sebagai alumni Anda menerima ya dengan yuk nggak apa-apa konsultasi. Iya. Nah berikutnya kita lihat puzzle-nya. Nah ini. Wow. Ini saya tahu nih kayaknya nih. Unpam Victor. Coba kita. Nah ini sketsa ya. Ini sketsa ya, benar kan? Ini bukan hanya sketsa ya, tapi ini nyata ya. Nyata. Ada ya. Ini sebagus ini loh sekarang. Sebentar, dikasih tahu nih ke alumni kita nih bahwa ini sketsanya, tapi nyatanya ada ya. Nyatanya ada. Ini bukan cuma gambar. Bukan hanya gambar tapi ya. Real. Ada ya. Ada. Ada apa nih dengan kampus ini? Semua ada sih. Kantinnya juga mewah di sini. Mana ada kampus yang kantinnya seperti food court, iya kan? Di Unpam. Padahal murah bayarannya, tapi kantinnya seperti food court. Eskalatornya juga. Liftnya banyak ya. Kamar mandi bersih. Iya, kamar mandi bersih. Lift bukan satu. Banyak. Lift berentet banyak kan. Karena banyak orang lantai aja bisa berapa lift? Karena banyak orang ya. Banyak orang, ribuan. Kalau misalnya zamannya kuliah, itu kita kuliah jam 5 bisa keluar parkiran jam 7. Saking padatnya. Sebentar, kalau bubaran jam 5 sore. Baru benar-benar keluar pagar itu jam 7 ya. Jam 7 macet kadang. Oh, masuk akal ya, dari lantai 8 dikit orang banyak ya. Iya. Kenapa? Karena masuknya ramai ya. Pada saat offline semacet itu ada Unpam. Jadi banggalah ya Anda sebagai alumni ya. Jadi bagian dari Unpam. Bagian dari Unpam. Tapi bukan hanya Unpam Victor ya. Sekarang lagi Pak Yayasan itu melebarkan sayap ke Serang ya. Serang. Mudah-mudahan lebih bagus. Ya, amin. Mudah-mudahan. Nah, Anda sebagai orang hukum melihat ini kan uang masyarakat yang bisa dibangun. Artinya
tidak semua pendidikan itu dihitung dengan nominal ya. Buktinya murah tapi bisa seperti ini. Iya. Bangga ya? Bangga sekali saya. Dan harus menjadi pelajaran juga bagi alumni. Ayo Betul. ya, lihatlah ini bukan sketsa loh. Ada buktinya Ada gitu buktinya. ya. Berikutnya nih Vi, kita lihat. Nah, ini siapa ini? Sosok. Siapa ya? Aduh. Agak kabur-kabur ya. Kita lihat Siapa sosoknya ya? nih. Sosoknya. Pak Oksi ya. Oh, Pak Oksi Del Payanto Pak ya. Oksi. Kaprodi Magister Hukum Iya, ya. pada saat saya kuliah dia kaprodi. Galak nggak nih? Tegas lebih tepat. Oh, tegas ya. Tegas. Tapi humanis dalam penanganan Iya. ya. Luar biasa deh pokoknya. Pak Oksi, Dr. Oksi Del Payanto SMH ya. Berikutnya kita lihat nih, ini sosok lagi nih. Nah, ini cantik juga ini ya. Siapa ya? Aduh. Apa diri sendiri? Wah, nggak mungkin. Ini nggak pak. Wah, Bu Dewi. Nah, Iya. Ibu Dewi ya, Dr. RR Dewi RR Anggraini Dewi SMH. Anggraini. Ini ada apa sosok wanita ini? Sosok yang paling membantu kayaknya. Membantu. Memotivasi. Pada saat saya kuliah untuk segera menyelesaikan. Oh, artinya dia, ayo selesaikan ya. Iya. Dan sekarang menjabat Wakil Rektor 4 Wakil ya. Rektor 4. Jadi memang salah satu wanita hebat juga yang ada di Iya. Unpam ya. Yang luar biasa. Ya wajar hebat, Anda aja mahasiswanya hebat ya. Apalagi dosennya gitu kan. Nah, Vi, cobalah untuk alumni di luar sana ya. Ada harapan apa sih supaya Anda bangga dengan Unpam? Untuk alumni. Iya, ayo kembali gitu atau yuk tengoklah rumah kita gitu. Oh ya, untuk teman-teman alumni, apapun kita sekarang, dengan profesi apapun kita sekarang, kita tidak akan seperti sekarang kalau bukan karena Unpam. Kalau bukan karena Unpam, Ya. artinya bangga ya. Jadi saat kita sudah berhasil, jangan lupa balik ke rumah. Kita balik ke rumah untuk bangun rumah kita supaya lebih megah lagi, supaya lebih harum lagi dengan prestasi-prestasi dan hasil yang telah kita capai. Hasil yang telah kita capai ya. Baik sahabat Kirani ya, perjalanan panjang dari alumni kita Vivi ini berkecimpung dalam usaha menjadi advokat dan kurator di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, seorang ibu dan juga istri muslimah. Tapi salah satu yang menjadi catatan kita hari ini, segmen ini dan episode ini adalah mampu bersaing dan harus bangga menjadi alumni dari Universitas Pamulang. Anda yang di luar sana, kembali lihatlah rumah kita bukan sebatas sketsa, tapi rumah kita ada. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Kalau bukan kita membanggakan rumah kita, siapa lagi? Maka Anda yang ada di sana, kiprah apapun Anda, mari sama-sama kita bangun Universitas Pamulang. Saya Herdi Wismanjaya dan seluruh kru yang bertugas pada segmen kali ini dan episode kali ini undur diri, selalu di SCTV dalam Kirani, kiprah alumni berbagi untuk negeri. Nih sebelum kita tutup salam, ada oleh-oleh nih ya, Vi. Nah dari sahabat Kirani nih, nanti ada apa ini? Oh baju ya, mohon diterima ya. Kemudian ada juga goodie bag ya, nanti mohon dikenakan. Terima kasih sudah hadir, sudah datang bersama kami ya di Kirani. Mudah-mudahan apapun profesi Anda tadi, Anda tetap alumni. Dan jangan pungkiri Anda bagian dari alumni pasca sarjana. Tepatnya program studi hukum Universitas Pamulang. Saya Herdi Wismaya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di SCTV berbagi untuk negeri. Kirani, kiprah alumni. Ya, terima kasih nih, Via sudah hadir, sudah datang dan juga minum dulu kita ya. Oh iya. Sudah hadir. Terima kasih.